怎么回事？觉得无聊了？再来！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Elden Well atau Paus Pemakan Segalanya. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 5. Kemarin Feng Meng telah melihat sekte mana saja yang melakukan perampokan kepada mereka. Alhasil pertarungan pun sempat terjadi di sana. Dalam sekejap saja, 4 sekte ini berhasil mereka kalahkan. Feng Meng pun meminta mereka untuk mengembalikan apa yang telah mereka ambil pada sekte Lin Xiao sebanyak 3 kali lipat. Selepas itu, Feng Meng bersama yang lainnya pun pergi ke Pulau Penilaian, di mana beberapa sekte lainnya telah berkumpul di sana. Meskipun ini adalah ujian sekte kelas D, namun arenanya sangatlah luas. Dalam ujian tahap pertama ini, masing-masing sekte harus mengumpulkan beberapa poin agar bisa lanjut ke tahap kedua. Walaupun terlihat mudah, tapi ternyata ada beberapa orang yang berhasil mengakali peraturan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini kita langsung dibawa saja kepada seekor elang yang tiba-tiba saja diserang oleh sesuatu yang cepat. Sepertinya itu berasal dari Duanya. Ia pun menyapa Guling karena sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Ternyata Duanya ini sudah bergabung dengan sekte lain. Sedangkan dua pria ini masihlah belum tahu Duanya berasal dari mana. Namun yang jelas dia itu harus pergi dan tidak boleh mengganggu buruan mereka. Karena jika tidak, dialah yang akan menjadi korban selanjutnya. Namun Duanya tidaklah peduli sebab dia hanya fokus kepada Guling yang telah menjadi ketua sekte. Kesal akan ulahnya, pria ini pun langsung saja melancarkan serangan kepada Duanya. Akan tetapi binatang roh milik Duanya dengan mudah mengalahkannya. Guling tahu kalau itu adalah Hemi, jadi dia pun merasa senang sebab Hemi masihlah hidup. Hanya saja ada yang berbeda dengan Hemi sekarang, yang seketika saja membuat Guling terkejut. Sedangkan dua pria ini melakukan sesuatu kepada dua binatang roh mereka, yang seketika saja membuat kedua binatang roh itu menggila. Namun di hadapan Duanya, kedua binatang roh itu bukanlah masalah besar. Hemi dengan sangat mudah melenyapkan mereka. Hemi dan bentuk sekarang mampu melakukan serangan yang begitu mengerikan. Mungkin lebih tepatnya ini terlalu sadis. Duanya masihlah belum berhenti dan meminta Hemi untuk menyerang kedua pria tersebut. Beruntungnya ada peraturan yang mencegah terjadinya pertumpahan darah jika masih menggunakan gelang. Jadi karena itulah Duanya tidak jadi menghabisi mereka. Sedangkan Guling bingung dan apa yang terjadi kepada Hemi. Duanya hanya menjelaskan kalau Hemi telah selamat dan bertambah kuat juga. Ini semua bisa terjadi karena dirinya telah bergabung dengan sekte kuat. Karena mereka jugalah Hemi bisa seperti ini. Duanya meminta Guling untuk meninggalkan Papillon Lin Xiao dan lebih baik bergabung bersamanya ke sekte Guija. Ia bisa menjamin jika Guling bergabung, dia pasti akan menjadi kuat juga. Tapi Guling tentu saja menolak. Ia justru mengajak Duanya untuk kembali pulang karena sekarang ada Feng Meng yang membantu mereka berkembang dengan cepat. Mereka yakin kalau Papillon Lin Xiao akan kembali berjaya seperti dulu lagi. Sayang sekali Duanya tidaklah percaya. Guling terus mencoba meyakinkannya, bahkan dalam 1 bulan kekuatan binatang roh mereka sudah bertambah kuat. Perkataan manis Guling justru dibalas hujatan oleh Duanya. Ia bahkan meminta Guling untuk sadar kalau mereka itu hanya bermain-main saja. Dengan kekuatan yang tidak begitu hebat, lantas bagaimana mungkin Papillon Lin Xiao bisa kembali berjaya? Bahkan Duanya tidak memberikan kesempatan Guling berbicara. Tindakan Duanya telah membuat Guling begitu ketakutan. Namun meskipun begitu, dia tidaklah menyerah untuk membawa Duanya kembali. Karena bagaimanapun Papillon Lin Xiao masih membutuhkannya.
Sayang sekali Duanye sudah tidak ingin bersama mereka lagi, dan dia juga mengingatkan kalau sekarang mereka bukanlah lagi saudara seperguruan. Ia pun mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Selain itu dia meminta untuk tidak mempertemukan dirinya dengan pria bernama Feng Mang. Selain itu dia meminta untuk tidak mempertemukannya dengan pria bernama Feng Mang, karena ia tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Guling sangatlah sedih akan perkataan tersebut. Xian berpindah lagi ke sebuah tempat di mana di sana ada sebuah spora. Chen Xi sudah ada di sana dan berniat untuk mengambilnya. Namun sebelum itu dia penasaran mengapa binatang rohnya tidak berubah meskipun telah mengalami peningkatan kekuatan. Ia pun tidaklah bisa membayangkan bagaimana jika dirinya nanti kuat namun binatang rohnya malah tidak begitu keren. Alhasil Chen Xi pun berniat untuk menggantinya. Tapi Chen Xi terkejut karena binatang rohnya berhasil mendapatkan spora. Ia pun menganggap kalau di sini tidak ada orang. Sampai akhirnya seseorang pun datang kemari yang mana dia mengatakan telah lebih dulu menemukan spora itu. Namun Chen Xi seketika saja menganggap pria ini sebagai bocah karena tubuhnya yang tidak begitu tinggi. Perkataannya sontak saja membuat Ni Tianlong kesal, padahal dia adalah seorang pemimpin kuil yang hebat. Tapi namanya justru membuat Chen Xi dan binatang rohnya tertawa. Ia pun sempat memberikannya ejekan, yang tentu saja membuat Long Nitian kesal, yang mana dia pun berjanji tidak akan memberikan ampunan kepadanya. Hanya saja Chen Xi masihlah terus mengata-ngatainya, sampai akhirnya Nitian pun mulai mengamuk dengan mengeluarkan aura yang begitu besar. Semua ini bahkan bisa dilihat oleh banyak orang yang berada di pulau tersebut. Begitu pula dengan para penguji dan juga bayi bersaudara. Pasalnya ledakan kekuatan barusan merupakan pemanggilan terhadap binatang roh tipe tinggi, yang mana itu adalah sosok naga. Chen Xi seketika saja terdiam, padahal tadi dia itu hanya bercanda seputar naga. Namun siapa yang menyangka kalau binatang roh tersebut memang dimiliki oleh Nitian. Binatang roh ini berada di tingkat kaisar. Para penguji segera memberikan laporan tentang kemunculan naga biru. Mereka sungguh sangat terkejut, pasalnya tidak ada yang mengetahui hal itu. Sampai akhirnya mereka yakin ini adalah ulah dari Long Nitian. Alasan mereka bisa terkejut karena Long Nitian itu berasal dari kuil miskin. Lantas bagaimana bisa dia memiliki binatang roh sehebat itu? Tapi bagi Bai Liansu, ini terjadi sebab binatang roh pendamping. Sebenarnya kejadian itu sangatlah jarang terjadi, karena binatang roh pendamping memang sejak awal berada di sisi pemiliknya, atau bisa dikatakan lahir secara bersama. Bai Liansu pun baru mengetahui hal itu dan alasan mengapa ayah mereka tidak bisa melakukan hal tersebut, sebab mereka harus memiliki bakat yang hebat dulu. Namun masih ada beberapa hal yang belum dapat dipahami oleh Bai Tiansu. Ia yakin kalau saat ini Long Nitian tengah berhadapan dengan lawan yang kuat. Tapi yang sebenarnya dihadapi hanyalah Chen Xi saja. Chen Xi tahu mengenai binatang roh pendamping, dan baru kali inilah dia melihat bentuknya. Kita pun dibawa ke ingatan masa lalu dari Chen Xi, yang sepertinya dia telah mengalami kejadian yang membuatnya trauma, dan semua itu berkaitan dengan binatang roh pendamping. Tetapan dari orang-orang yang berharap besar kepadanya terus menghantui Chen Xi. Bahkan puncaknya, ayahnya itu sudah tidak percaya lagi kepadanya. Chen Xi pun mulai kesulitan untuk mengendalikan dirinya. Sedangkan Long Nitian memintanya untuk maju, padahal sebelumnya Chen Xi begitu sombong. Sambil menangis, Chen Xi memberitahu tidak ada yang istimewa dari binatang roh pendamping. Long Nitian pun segera melakukan penyerangan kepadanya. Sayang sekali kita tidak tahu hasil dari pertarungan tersebut, karena kita masihlah dibawa kepada Bai Liansu dan dia penasaran apa yang telah terjadi pada jalannya ujian tersebut. Bagi Bai Tiansu, kehadiran dari binatang roh tingkat kaisar tidaklah bisa memutarbalikkan pertarungan dengan mudah, karena ada beberapa kekurangan. Andai saja binatang roh ini tidak dilatih dengan baik setelah lahir, maka kekuatan dari binatang roh itu akan dibatasi. Di usia Long Nitian sekarang, mungkin dia tidaklah bisa mengeluarkan potensi sebenarnya dari binatang roh tingkat kaisar. Apa yang Bai Tiansu katakan benar adanya. Sebab serangan naga barusan tidaklah mengenai Chen Xi dan justru malah dia tumbang sendiri.
Long Nitian pun kesal kepada naga biru, padahal yang mengendalikannya adalah dirinya sendiri, namun malah menyalahkan naga biru. Alhasil mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Sedangkan Chen Xi menganggap ini adalah kesempatan yang bagus bagi mereka untuk menyerang balik. Beruntungnya naga biru dapat bertindak cepat, hanya saja serangannya kembali meleset dan malah melukai penunggu dari pulau itu. Alhasil Chen Xi pun kembali memanfaatkan kesempatan tersebut, tapi Long Nitian mulai menunjukkan betapa hebatnya ikatan ia dengan naga biru. Dengan ini pun dia telah berhasil memukul mundur Chen Xi. Ia juga baru tahu kalau pemilik binatang roh dapat memiliki kekuatan spiritual. Long Nitian menjelaskan kalau ini adalah keterampilan khusus dari binatang roh tingkat kaisar. Tapi Chen Xi masihlah belum menyerah dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Namun Long Nitian dengan kekuatan naga biru dapat dengan mudah menghadapi semua serangan yang Chen Xi lancarkan. Sebenarnya Chen Xi sudah beberapa kali dipukul mundur. Namun ia masihlah belum menyerah dan dia secara terus-menerus bangkit untuk mengalahkannya. Sampai akhirnya Chen Xi pun berhasil menangkap kaki Long Nitian. Alasan Chen Xi terus bangkit, ia tahu kalau kemampuan pinjaman Long Nitian tidak bertahan lama. Jadi setelah itu habis, dia akan segera melakukan penyerangan untuk bisa mengalahkannya. Binatang roh Chen Xi mulai melancarkan serangan. Sayang sekali, Long Nitian masihlah memiliki kekuatan yang tersisa. Jadi dia menggunakan hal itu untuk bisa mengalahkan binatang roh Chen Xi. Sayang sekali, binatang rohnya sudah tidak dapat menghindar dan harus terluka cukup parah. Long Nitian masihlah belum berhenti dan akan segera menyerang Chen Xi. Tapi sebelum semua itu terjadi, ayah Long Nitian menghentikannya. Andai saja serangan tadi mengenai Chen Xi, mungkin ia sudah meninggoy. Ia pun lega karena lepas dari kematian. Ayah Nitian menganggap putranya sudah terlalu berlebihan. Tapi ia memberitahu kalau ini dirinya lakukan hanya untuk menakut-nakuti saja. Ayahnya memberitahu dengan keluarnya naga biru, maka perhatian sekte di pulau ini bisa saja tertuju kepada mereka. Jadi seharusnya Long Nitian ini tidaklah bertindak sembarangan. Namun ini semua terjadi karena Chen Xi telah meremehkannya. Sebagai seorang ayah, dia pun berharap kalau Chen Xi sudah sadar akan perbedaan kekuatan di antara mereka. Jadi lebih baik Chen Xi mengakui kekalahannya saja daripada dia bertindak. Namun Chen Xi tidak ada niatan untuk mengaku kalah yang membuat ayah Nitian cukup kesal. Padahal dia ingin segera menyudahi pertarungan tersebut. Tapi karena Chen Xi tidak mau menyerah juga, jadi mereka memilih untuk tidak mempedulikannya. Sebab yang lebih penting mereka harus mengumpulkan poin lagi. Melihat kebersamaan mereka kembali mengingatkan Chen Xi akan masa lalu kelamnya. Namun semua itu tidaklah terjadi kepada Nitian, sebab pelakuan ayahnya kepada dirinya begitu hangat dan bahkan sering memberikan pujian. Ini tentu saja membuat Chen Xi merasa begitu iri, karena ia tidaklah pernah mendapatkan perlakuan yang sama dari ayahnya. Untung saja ada binatang rohnya yang selalu ada di sisi Chen Xi. Ya, meskipun wajahnya agak konyol, namun Chen Xi senang ada dia yang selalu berada di sisinya. Chen Xi pun kembali bangkit sambil memberitahu Long Nitian kalau namanya adalah Chen Xi, dan suatu hari nanti dia akan mengalahkannya. Long Nitian paham dan akan mengingat namanya. Dia juga akan menunggu pertarungan mereka lagi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.